Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu terakhir dalam tahun 2024 ini adalah mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Saudaraku sekalian, mengucap syukur atau bersyukur adalah kualitas hati tertinggi yang mengenal, memuji, dan memuliakan Allah, bukan berdasarkan keinginan atau kehendak pribadi, tetapi menenteramkan diri di bawah kehendak Allah. Orang percaya mampu bersyukur atas apapun keputusan Tuhan atas hidupnya, meskipun tidak sesuai dengan keinginannya, sebab kita tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, dan segala rancangan Allah adalah sukacita dan berkat. Buktinya, dari sekian ratus ribu orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Mengapa hanya 2 orang? Karena kedua orang ini bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Itu ciri khas mereka, tidak seperti umumnya orang Israel. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut, haus bersungut-sungut, ada air untuk diminum juga tetap bersungut-sungut. Lapar mengeluh, ada makanan pun masih tetap mengeluh. Diberi mana, mereka tinggal mengumpulkannya, itu pun tetap tidak taat, sebab ada yang mengumpulkan melebihi ketentuan Allah. Kemudian mereka bersungut-sungut lagi, kami bosan dengan mana ini. Allah memberikan puyuh, tetap saja tidak bersyukur. Tetapi Yosua dan Kaleb memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika pengintai lainnya mengatakan, sudahlah, lupakan saja masuk ke tanah Kanaan. Orang-orang Kanaan besar-besar, kuat-kuat. Tak mungkin kita mengalahkan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itulah keistimewaan mereka berdua, sehingga diperkenankan Tuhan sampai ke tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa dampak dari hati
yang melimpah dengan syukur. Ucapan syukur mengalahkan ketakutan sekaligus mendatangkan kemenangan. Itu kita bisa baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 26. Di sana diceritakan kala itu bangsa Amon dan Moab akan menyerang Israel. Sebelum maju ke medan pertempuran di gurun Tekoa, Yosafat Raja Israel memilih orang-orang yang akan bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan tim ini ditempatkan di barisan depan, diikuti dengan pasukan perang. Ini sangat tidak lazim. Kalau perang, barisan pertama adalah barisan pendobrak atau barisan berani mati yang dilengkapi dengan alat perang terbaik. Tetapi Yosafat memilih barisan depan terdiri dari para penyanyi memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka menang. Ucapan syukur dapat mengalahkan roh kekhawatiran sekaligus melipat gandakan berkat kita. Dengan mengucap syukur, Yesus memberi makan lebih 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul. Manusia sering bersyukur kalau menerima sesuatu dalam jumlah banyak dan tergoda untuk bersungut-sungut saat menerima sedikit. Padahal jumlah yang sedikit belum berarti tidak cukup. Itu yang kita pelajari dari kisah seorang janda di Sarfat. Nabi Elia meminta roti pada perempuan janda itu. Janda itu memiliki seorang anak. Janda itu tidak punya roti. Ia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Ia akan mengolahnya menjadi makanan terakhir bagi mereka. Nabi Elia mengatakan, buatlah dahulu roti bagiku dari adonan itu. Hasilnya, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis. Artinya, makanan yang dinikmati perempuan bersama anaknya saat itu bukanlah makanan terakhir, karena mereka tetap hidup. Yang ketiga, ucapan syukur dapat mengalahkan roh lupa diri, sekaligus menambahkan berkat rohani atas berkat jasmani yang kita terima. Ini bisa kita baca dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di sana dikisahkan seorang Samaria yang berpenyakit kusta disembuhkan oleh Yesus bersama dengan 9 orang lainnya. Hanya ia sendirian yang kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus. Saudaraku sekalian, apa yang ia terima? Selain mendapatkan kesembuhan dari penyakit, ia juga diselamatkan karena imannya. Ia menerima berkat rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini Rasul Paulus mengalaskan sukacitanya atas apa yang telah ia alami, yaitu Yesus menampakkan diri padanya dalam perjalanannya menuju Damsyik untuk mengejar dan menganiaya orang Kristen saat itu. Dalam perjalanan itu Saulus bertemu dengan Yesus. Cahaya terang memancar dari langit dan mengelilingi dia. Dan terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Inilah titik awal sukacita Paulus dalam Tuhan. Ada 2 hal yang mendasari sukacita Paulus. Yang pertama, Yesus melayakkan dia menjadi pelayan pemberita Injil, meskipun sebenarnya ia tak layak. Dulunya ia adalah penghujat, penganiaya yang ganas. Tetapi karunia Yesus melayakkannya menjadi hambanya. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa manusia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku sekalian, apa arti kedua hal ini bagi kita? Kita sungguh bersyukur karena Tuhan lebih peduli dengan masa depan kita, bukan masa lalu kita. Masa lalu tidak bisa diperbaiki, tetapi masa depan bisa dipersiapkan. Tuhan lebih peduli mempersiapkan bagaimana kita esok
daripada kegagalan-kegagalan di masa lalu. Allah lebih peduli pada masa depan bangsa Batak daripada penolakan yang menyebabkan kematian Liman dan Munson di Lubuk Pining. Inilah sukacita kita melewati tahun 2024 ini dan menyambut tahun baru 2025 yang akan datang. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang lebih indah bagi kita. Jangan takut. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan tetap mengaruniakan pengampunan dosa bagi kita. Dan kita juga harus berjanji melakukan di hadapan Allah. Kita harus melepas semua keakuan kita seperti Saul di hadapan Allah. Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Kita harus berjanji seperti Yohanes, Allah harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Kita harus berjanji mengakui kedaulatan Tuhan dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Kita telah dipanggil, dipilih dan diutus untuk berbuah. Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk melayani Tuhan demi kebaikan umatnya. Tuhan sebenarnya bisa melakukannya sendiri. Alai di parar Tuhan hita, gabe mitra kerjanya. Donganna marhobas. Ini patut kita syukuri dan kita tunaikan. Kita dipilih untuk berbuah. Karena itu, kita juga harus berubah. Seperti firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Sebab kami merasakan kasih karunia Tuhan yang mengawal hidup kami sampai saat ini. Ebenezer, sampai di sini kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami dilingkupi kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, dan kebajikan demi kebajikan Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, tetapi kasih karunia-Mu yang besar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan dosa hari demi hari yang karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kepercayaan dan penguatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bekerja dan melayani bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sertai kami ya Tuhan melewati tahun 2024 ini, dan sertai kami menyambut dan menjalani tahun baru, tahun 2025 yang kami yakini tahun penuh berkat Tuhan. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tambahkan berkat dan panjang umur bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.